Selamat pagi anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Mister berharap semua kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pembelajaran kita kali ini, Mister akan memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan atau kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 6. Jadi Mister berharap kalian semua mengikuti, menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, karena ada penjelasan-penjelasan soal untuk kalian boleh mempelajarinya, ya, mengamatinya dan memperdalamnya supaya kalian boleh mengerti, memahami, dan kalian pun nanti ada bahan atau ada materi yang perlu kalian pelajari ulang, ya, kalian mereview kembali pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari selama ini. Oke, yang pertama, perhatikan baik ya anak-anak kelas 6. Mister akan membagikan ya kepada anak-anak apa saja yang sudah kita pelajari di sini. Oke, apa saja pelajaran-pelajaran penting yang sudah kita pelajari. Oke, kita akan bahas ya beberapa materi ya ataupun penjelasan-penjelasan mengenai pelajaran kita bidang studi teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, perhatikan baik, di dalam pelajaran kita sudah banyak mempelajari tentang Microsoft Office. Apa saja itu yang sudah kita pelajari? Perhatikan, ada Microsoft Excel, kita sudah pelajari. Kemudian Microsoft Word, kita sudah pelajari. Microsoft PowerPoint, Microsoft Paint, Microsoft Animasi, dan software atau hardware. Nah, ini bagian pelajaran penting buat anak-anak. Jadi di dalam Microsoft Office ini kita banyak memang mempelajari ya. Misalnya Excel ya, kita sudah mempelajari apa itu Excel, bagaimana cara menampilkannya, bagaimana cara mendemonstrasikannya ya. Dan ada banyak fitur, ada banyak ikon yang sudah tersedia dan sudah kita pelajari. Ya, misalnya ikon apa itu? Misalnya ada ikon bold, italic, ya, underline, ya, font size dan lain sebagainya. Begitu juga dengan program Microsoft Word, ya, yang disebut dengan program pengolah kata, ya. Kemudian kita mempelajari Microsoft PowerPoint. Nah, ya, kemarin Mister sudah jelaskan bagaimana cara menggunakan ya program PowerPoint. Salah satunya kita menggunakan PowerPoint di dalam ujian praktek kita nanti ya. Nah, di dalamnya kita perlu belajar mengenal ya bagaimana cara mendemonstrasikan, bagaimana cara menggunakan dengan baik ya. Sehingga kita bisa mengerti, memahami pelajaran penting yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian di dalam program Pay. Nah, ini program menggambar ya. Di dalam program gambar mungkin kalian waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah mempelajari ya tentang pengolah gambar, animasi ya, membuat video ya, membuat film kartun dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar tentang software dan hardware ya. Ada banyak ya, ada macam-macam software itu ya, adalah bagian dari aplikasi atau program yang sudah disediakan oleh Windows atau Microsoft Office. Kemudian hardware adalah komponen-komponen komputer. Seperti apa itu? Ada mouse, CPU, keyboard, monitor, dan speaker ya, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa kita sentuh, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Nah, anak-anak kelas 6 pada hari ini di dalam bahan yang Mister berikan ini ya, baik itu Excel, Word, PowerPoint, Paint, animasi, dan hardware dan software, ada soal-soal latihan tentunya ya. Ada soal-soal yang akan kita bahas, kita diskusikan. Jadi kalian yang ada di rumah, yang mendengar, yang menyaksikan video penjelasan materi ini, kalian boleh ya mencari ya, kalian boleh melihat di buku ataupun di media ya, kalian boleh mencari apa jawaban yang tepat dan yang benar di dalam soal latihan kita ini ya. Mister hanya mendiskusikan, hanya memberikan kepada anak-anak, tapi anak-anak yang ada di rumah
mencari tahu, artinya kalian punya tindakan, punya respon terhadap soal yang akan diberikan kepada kalian. Ya, hanya saja kalian jangan terlalu terlalu stres atau terlalu takut, khawatir, aduh bagaimana ini, nggak bisa ini, nggak tahu ini, nggak ngerti ini. Nah, inilah tujuan dari video pembelajaran ini. Mister akan memberikan soal kepada anak-anak dan anak-anak akan ya mencari tahu jawabannya. Oke. Kita melihat, dan soal ini nanti menjadi bahan buat kalian, bukan dalam arti ini soal ujian, tapi ini hanya semacam diskusi kita ya terhadap pelajaran-pelajaran kita sebelum-sebelumnya ya yang ada di layar ini. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat apa saja itu soal-soal latihan yang akan kita bahas, kita diskusikan di dalam video ini. Nah, yang pertama ini kita masuk pada komponen komputer. Perangkat yang berfungsi sebagai otak komputer adalah apa? Nah, ya. Jadi komputer itu tadi sudah Mister sebutkan ya, komponen-komponen. Nah, ini yang disebut dengan hardware atau perangkat keras. Yang perangkat keras adalah perangkat yang kita bisa sentuh, bisa kita pegang, seperti mouse ya kita dipegang, monitor ya untuk melihat, keyboard untuk mengetik, ya speaker untuk memperbesar suara dan lain sebagainya. Nah, apa yang menjadi perangkat ataupun yang menjadi bagian dari otak komputer yang memproses loh, yang menyimpan. Nah, kalian mungkin tahu itu apa itu. Oke, anak kelas 1 sudah pernah belajar ini ya. Oke, yang kedua, program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux adalah, nah ini program pengolah angka, berarti apa? Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Kalian harus pelajarin. Nah, untuk menemukan jawabannya ini kalian bisa buka-buka buku kembali ya. Ya apa ya? Apa ya operasi Linux ya? Nah, operasi Linux itu apa ya? Ya Microsoft apa ya dan lain sebagainya. Oke. Kemudian bagian ketiga, perangkat output berikut yang digunakan untuk menampilkan secara visual program komputer yang sedang beroperasi. Nah, ini juga bagian dari apa? Bagian daripada komponen komputer atau perangkat keras komputer yang bisa dilihat secara mata. Wow, apa itu ya yang ada di depan kita itu loh. Nah, mungkin kalian tahu apa itu yang ada di depan kita. Nah, oke. Kemudian nomor 4, berikut adalah perangkat output. Nah, output berarti keluar ya, yang digunakan untuk mencetak ke media kertas. Wah, apa ya? Perangkat apa yang bisa mencetak ya? Yang bisa mencetak. Misalnya kita mengetik, oke, atau kita menggambar. Kemudian hasil kita itu kita cetak. Nah, pakai apa? Nah, kita print. Kita cetak di kertas. Nah, apa dia? Oke. Kalian bisa tahu lah itu ya. Nah, bagian kelima. Pada saat kita menggunakan komputer untuk mendengarkan musik, maka perangkat yang sangat kita butuhkan adalah wow. Jadi anak-anak ketika kita menggunakan komputer misalnya, untuk bisa suara kita putar musik ya, misalnya kita putar musik atau kita putar video ya. Nah, bagaimana suaranya itu bisa keluar, bisa kita dengar? Pakai perangkat apa? Ya, pakai perangkat apa? Oke, perangkat apa ya? Ya, perangkat mouse kah, monitor kah, keyboard kah, atau apakah itu? Nah, oke, itu ya. Bagian keenam, perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang akan diproses oleh program atau komputer disebut apa? Nah, ini masih bagian daripada perangkat keras komputer ya. Perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan perintah, oke, dan data yang akan diproses oleh program atau komputer disebut apa? Nah, jadi perangkat komputer yang digunakan, nah kita masukkan perintah, kita masukin data, kemudian nanti akan diproses oleh program atau komputer. Nah, itu disebut apa? Nah, kayak ini gampang sekali ya, gampang sekali ini. Oke. Bagian ketujuh, perhatikan cara yang tepat untuk membuka aplikasi program pengolah angka. Wah, ini mah gampang sekali ya. Cara yang tepat ya, cara yang cepat, cara yang gampang ya membuka atau menampilkan pengolah angka.
Ya, ada dua cara sebenarnya ya, ada dua cara. Tapi yang ditanya di sini cara yang tepat ya, cepat sekali. Nah, langsung tampil. Oke. Nah, kedelapan, rank. Pada aplikasi pengolah angka, apa itu rank? Jadi Microsoft Excel itu kan identik dengan apa? Tabel ya. Tabel ada kolom, ada baris, ada sel. Nah, rank itu yang mana? Ya, rank itu apa dia? Oke. Apakah dia sel, apakah dia kolom, apakah dia baris? Nah, kalianlah yang mencari tahu itu ya. Mister hanya akan memberikan soal atau materi bahan kepada anak-anak dan anak-anak yang akan mencari tahu. Bukan dalam arti Mister harus kasih tahu ini loh, ini loh, ini loh. Kalian nanti di rumah enak-enak sudah ada jawaban, sudah ada bahan. Wah, tinggal saya oke. Lanjut. Oke. Nomor 5. Kolom dan baris pada pengolah angka disebut apa? Wah, gampang ini, kolom dan baris disebut apa pada Microsoft Excel? Gampang sekali. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 6. Nah, apa fungsi daripada gambar ini? Ini gambar apa ya? Ya, apa gunanya, apa fungsinya gambar ini ya? Oke, kalian akan cari tahu. Bisa buka buku, bisa juga buka Google, nggak apa-apalah. Apa ini gambarnya? Harus tahu dulu gambarnya gambar apa, baru nanti kalian bisa tahu jawabannya. Oke, nomor 11. Perangkat keras. Nah, berarti ini masih apa? Ya, komponen komputer ya, yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh proses adalah, wah, gampang sekali ini. Oke, gampang sekali ya. Apa yang bisa menyimpan informasi itu di dalam komputer yang memproses sehingga file data kita yang ada tidak hilang. Oke, nomor 12, untuk menyimpan file yang telah kita buat dapat menggunakan perintah dengan klik di keyboard kita. Wow, tinggal kontrol cek. Nah, hanya kontrol cek langsung tersimpan itu file kita. Oke. 13. Media penyimpanan data atau memori, contohnya antara lain sebagai berikut. Nah, apa media penyimpanan? Ya, media penyimpanan banyak ya. Ya, ada flash disk, ada CD, ya. Ada apa lagi? Banyak macam-macam deh, ya. Banyak macam-macam media penyimpanan. Kemudian animasi. Wah, ini program pembuat video ya. Nah, animasi berasal dari kata apa? Wah, animasi. Bisa aja searching animasi atau buka buku. Apa itu animasi, dari kata apa itu? Oke, apakah animate, animatio, animasinya dan lain sebagainya. Oke. 15. Program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Windows disebut, gampang sekali. Sepertinya tadi ada juga jawabannya di soal atas tadi. Oke, gampang. 16. Area perpotongan antara kolom dan baris disebut apa? Wah, ini Excel ya. Kolom dan baris. Nah, area perpotongan itu antara kolom dan baris disebut apa? Titik. Nah, ada juga jawabannya di soal tadi ini. Wah, kalau anak-anak sudah mengingat, ini jawabannya mah gampang, Mister. Tadi juga sudah disebut di atas. Oke. Nomor 17, perhatikan. Orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek kreatif pada film. Ini film. Cara membuat film-film itu loh. Nah, yang bertanggung jawab terhadap semua aspek kreatif pada film itu. Karena kan di dalam pembuatan film kan ada tim kreatif ya. Nah, ada yang tim kreatif. Nah, itu namanya apa sebenarnya? Ya, apa yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah dia presenter? Kalau presenter itu pembawa acara, Mister, pembawa pembawa berita-berita. Oh, selamat pagi para pemirsa yang hadir. Nah, itu kan presenter. Tapi di sini bukan itu, tapi aspek film pada film itu. Oke? Nah, 18. Orang yang bertanggung jawab terhadap pembuatan gambar-gambar setiap frame dari keseluruhan film yang dibuat. Wah, ini juga gampang sekali ini. Nah, ini Microsoft apa tadi ya? Microsoft animasi ya, pembuat video ya. Oke. Siapa yang bertanggung jawab terhadap gambar-gambar frame itu loh? Oke, gambar-gambar yang sudah dibuat itu loh. Kalau kalau kita buat film, misalnya film kartu kan ada gambarnya tuh, gambar 1, frame 2, frame 3, sehingga nanti digabung itu bisa bergerak. Nah, itu yang bertanggung jawab itu siapa? Apakah Mister, apakah anak-anak, apakah guru?
Kalian cari tahu deh itu, oke? Kemudian 19, teknik yang menggunakan serangkaian gambar diam atau frame yang dirangkai menjadi satu dan menimbulkan kesan seolah-olah gambar tersebut bergerak disebut titik-titik. Nah, gambar itu sepertinya tadi jawabannya sudah ada, sudah tersebutkan deh dari penjelasan-penjelasan ini. Oke ya. Nah, gampang sekali mainnya. Oke. Nah, perhatikan ini nomor 20 ada gambar. Oke. Perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kalau gambar 3 itu apa itu fungsinya ya? Nah, pernah nggak kalian misalnya memutar video ya, memutar video di YouTube kah itu atau di laptop atau di handphone. Nah, ada gambar kalau menjalankan apa namanya? Klik trik. Nah, maka videonya bisa jalan. Nah, apa namanya itu? Oke, apa namanya? Misalnya ada tombol ya. Ketika kita klik tombol itu, maka jalan dia. Oke. Hidup dia. Nah, itu apa namanya itu? Oke. 21. Perhatikan ya, gambar yang ada di nomor 21. Wah, gampang mah itu, Mister. Aku udah tahu itu. Tanpa dijelaskan sudah tahu itu gambarnya. Wah, oke. 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, ya, nah ini di program apa ya? Ada juga di program Microsoft Word, ada juga di program Microsoft Excel. Icon atau tool yang berfungsi membuat teks rata kanan. Oh, rata kanan. Kanan itu di sini atau di sini ya? Rata kanan. Oh, kanan di sini, Le. Nah, apa fungsinya rata kanan pada Microsoft Word membuat teks? Wow, namanya ya, kanan bahasa Inggris apa ya? Kiri bahasa Inggris apa ya? Wah, gampang kan? Oke. Nomor 23, jenis file yang dihasilkan pada program Microsoft Word adalah jenis file. Apa itu ya? Tempat-tempat penyimpanan file-file itu loh. Apa ya? Folder kali ya? Wah, bisa jadi sih folder ya. Oke. 24. Penulisan formula atau rumus pada pengolahan angka diawali dengan tanda. Oh, ini gampang, tanda. Jadi ketika kita mengetik rumus, ya, tanda yang paling pertama atau paling awal kita buat itu apa? Apakah titik? Apakah koma? Apakah buka kurung? Apakah ya itulah ya? Kalian tahu lah itu gampang lah ini. 25. Klik menu file lalu klik print atau dengan cara menekan tombol print adalah cara untuk apa? Wah, kontrol B. Apa itu B ya? Wah, kalau kontrol A memblok teks, kalau kontrol C mengopi, kalau kontrol V ngepaste, kalau kontrol P apa ya? PPPP. Kalian tahu ya? 16 ayat 26. Semua perhatikan ya. Semua siswa kelas 6 mengikuti ujian sekolah kelompok B dengan sungguh-sungguh. Penulis kata di samping secara berurutan menggunakan efek apa? Wah, coba perhatikan deh. Pertama ada tulisan miring. Kedua ada tulisan tebal. Ketiga ada tulisan garis bawah. Apa jawabannya ya? Miring, tebal, garis bawah. Itu ya jawabannya ya? Gampang ini ya. 27. Microsoft Word merupakan salah satu perangkat guna program aplikasi yang digolongkan sebagai Microsoft Word merupakan salah satu perangkat guna program aplikasi digolongkan sebagai apa? Oh, sebagai mengetik itu loh. Nah, mengetik surat, ya mengetik dokumen, file dan lain sebagainya. Oke. Oke, gampang sekali. Oke. Perhatikan. Di bawah ini yang menjadi lambang icon zoom. Nah, icon zoom seperti apa ya? Lambangnya gimana ya? Oke, gampang masuk kayak X gitu loh, atau Z gitu. 29 jumlah baris. Berapa jumlah baris pada Excel ya? Wow. Kemudian berapa jumlah kolom pada Excel ya? Oke, gampang nah itu ya. Perintah menyisipkan gambar pada suatu dokumen menggunakan Microsoft Word adalah menyisipkan gambar. Menyisipkan gambar apa ya? Kalau tabel, picture kali ya? Atau itulah ya. Oke. 30 dia untuk memperoleh hasil pengetikan rata kiri pada rata kiri. Apa ya? Kiri bahasa Inggris apa ya? Oke. 33.
Icon yang menunjukkan perintah mengubah warna. Wah, mengubah warna. Bahasa Inggris warna apa ya? Color ya. Wah. 34 untuk memperoleh hasil pengetikan rata kanan pada aplikasi. Rata kanan. Wah, tadi juga ada dong. Nah. Kemudian 35, langkah yang tepat untuk membuat dokumen baru. Membuat dokumen baru. Apa ya? Icon apa yang membuat dokumen? Membuat dokumen. Beda ya membuat sama membuka ya. Kalau membuka open, kalau membuat titik-titik. Oke, 36 Microsoft Office Excel merupakan salah satu perangkat lunak program aplikasi yang digolongkan sebagai ini juga tadi ada. Excel itu kan identik dengan apa? Tabel, kolom, baris. Nah, gampang kan? Oke. Nah, perhatikan ini. Halaman 30 nomor 37. Apa ini ya? Alamat sel yang ditujukan pada pointer. Lihatlah pointernya. Yang ada merah. Oh, di situ dia ada di mana? Di kolomnya D. Barisnya berapa itu? 2 kan? Gampang. Nah ini Mister. Jawabannya B2. Wih, B2 Mister. Ada saja sih Mister. B2 mah itu babi. Ya, maksudnya selnya B2. Oke. Wah, gampang kan? Oke. 38. Perhatikan gambar di bawah ini. Wow, ini ada di Excel, ada juga di Word ya. Nah, perhatikan. Di Excel di angka 1 itu apa ya? Kiri atau kanan? Oke, kalau 1 itu kiri, kalau 2 itu tengah. Oke. Nah, yang ditanya berdasarkan pada gambar di atas, icon yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Oh, menggabungkan. Berarti misalnya kolom 1, kolom 2 digabungkan jadi satu. Apa itu ya? Pada bagian gambar apa ya? Oh, gampang nah ini Mister. Antara 3 dan 4 lah jawabannya. Oke. 39 dan 40. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa gambar ini? Number, alignment, font, borders. Tab yang digunakan untuk membuat garis-garis pada tabel kartu ujian baik garis atau bawah, tengah, kiri maupun kanan ditujukan nomor 4. Nomor berapa ya garis-garis? Wah, gampang nah ini. Kalau font bukan, kalau number bukan. Antara 2 dan 4 lah Mister jawabannya. Nomor 40. Tool di samping ini berfungsi. Wah, ini tool apa? Di tengah ada titik-titik, di pinggir ada garis. Apa ya itu ya Mister? Gampang mah itu membuat tabel bisa lah. Enggak ya, membuat tabel bisa lah itu Mister. Oke, nah anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita sudah mendiskusikan ya, Mister sudah memberitahukan kepada anak-anak tentang soal-soal yang ada di materi kita ya. Tadi di soal itu kan kita banyak belajar tentang apa? Ada Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, Paint, animasi, dan software atau hardware. Jadi anak-anak di materi teknologi informasi dan komunikasi, kalian mempelajari ulang ya, kalian mendiskusikan ataupun kalian boleh ya mencari-cari tahu ya, cari-cari tahu jawabannya di mana. Oke. Ya gampang lah, sekarang media sangat canggih sekali, kalian juga boleh mencari di internet, tapi jangan asal-asal dijawab ya. Nah, perhatikan dari soal ataupun latihan yang sudah Mister kasih ini ya, kalian boleh mencari jawabannya. Kemudian kalian tulis di buku PS ya, hanya jawabannya saja. Jangan lupa tulis nomor 1 2 3 4 5 6 7 sampai 40. Oke, setelah itu kalian boleh fotoin jawabannya dan kalian boleh kirim ke Mister. Oke. Jadi soal tadi yang sudah kita bahas itu kalian boleh menuliskan jawabannya, mencari jawabannya di mana saja, di buku boleh, di media boleh, di Google juga boleh, nggak apa-apa. Tapi harus jawaban yang tepat. Oke, ditulis di buku, kemudian nanti kalau sudah selesai difotoin dan dikirim ke WA Mister. Ya, karena ini soal banyak, jadi besok masih bisa sampai jam 12 siang. Sekali lagi, besok
masih bisa sampai jam 12 siang. Ya, ya besok loh, masih lama sekitar bisa sampai 20 jam lagi. Oke? Nah, perhatikan, jadi di materi yang sudah Mister jelaskan ini bahan, ini kisi-kisi buat anak-anak dalam mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Ingat sekali lagi, ini bukan soal ya, tapi ini hanya bahan, hanya kisi-kisi yang Mister akan membagikan kepada kalian supaya kalian bisa ada bahan untuk kalian pelajari, untuk kalian mencari. Ya, siapa tahu juga nanti di pembahasan kita ini ada soal. Nah, kalian sudah mengerti, sudah tahu, sudah paham. Oh, ini sudah pernah dijelaskan sama Mister Natalisma. Oke, itu saja yang Mister berikan kepada anak-anak hari ini ya. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, belajar terus. Jangan lupa persiapkan juga ujian prakteknya. Nah, ujian praktek jangan lupa ya. Kita menggunakan program Microsoft PowerPoint dengan menggunakan slide ya. Hanya satu slide. Cara mencuci tangan yang baik dan yang benar. Seperti contoh yang sudah Mister kasih kemarin. Oke, itu saja yang menjadi pertemuan kita pada hari ini anak-anak kelas 6. Tetap semangat di rumah dan sampai ketemu dalam proses pembelajaran kita selanjutnya. Bye-bye.